Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Selamat pagi. Semoga Ananda masih tetap sehat, semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa kita berdoa. Ananda yang muslim membaca basmalah dan Ananda yang non-muslim berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda semua, pada pagi hari ini kita masuk dalam kompetensi dasar yang baru, yaitu hak kekayaan intelektual. Apa dan bagaimana kekayaan intelektual itu nanti akan kita bahas tuntas pada hari ini. Seperti kemarin Bu Reja sudah kasih tugas. Semoga kamu bisa sekarang untuk menyamakan persepsi kita tentang hak kekayaan intelektual. Jadi kita bahas pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, Bu Reja kembali mengingatkan bahwa Ananda kalau mengisi absen untuk semua mapel sesuai dengan jam pelajaran masing-masing. Karena absen mapelmu atau absenmu per hari itu langsung direkap oleh semua guru mata pelajaran. Jadilah pribadi yang disiplin, bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Nah, mengenai hak kekayaan intelektual akan kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Sebelum kita membahas tentang pengertian daripada hak kekayaan intelektual, kenapa sih hak kekayaan intelektual itu harus ada? Jadi begini, setiap ide atau gagasan kreatif dari individu maupun kelompok itu merupakan hasil kerja keras kemampuan intelektual manusia. Nah, ide atau gagasan yang sudah dihasilkan perlu dilindungi secara hukum agar tidak diklaim atau dibajak oleh pihak lain. Oleh karena itu, perlu disediakan wadah atau tempat untuk menampung dan melindungi ide dan gagasan tersebut dari aksi pembajakan pihak lain. Nah, wadah yang diberikan pemerintah kepada penghasil ide atau gagasan itu adalah hak kekayaan intelektual. Nah, sekarang kita lihat pengertian apa sih itu hak kekayaan intelektual? Yaitu hak yang mendapatkan perlindungan hukum yang berarti orang lain dilarang untuk menggunakan hak tanpa seizin pemiliknya. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Hak Paten Nomor 14 Tahun 2001, hak kekayaan intelektual itu adalah hak yang muncul dari kemampuan berpikir yang dapat menghasilkan produk di bidang teknologi yang berguna bagi manusia. Nah, inilah pengertian daripada hak kekayaan intelektual, baik secara umum maupun secara undang-undang. Oke, sebelum kita berbicara jenis-jenis hak kekayaan intelektual, Bu Reja sedikit mau menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual itu kan terdiri dari dua kata tuh, yaitu hak kekayaan dan hak intelektual. Nah, hak kekayaan di sini adalah hak yang mendapatkan perlindungan hukum, yang berarti orang lain dilarang untuk menggunakan hak tanpa seizin pemiliknya. Sedangkan intelektual adalah suatu kegiatan yang dihasilkan dalam bentuk ekspresi, ciptaan, dan penemuan di bidang teknologi dan jasa. Nah, sekarang kita lihat dari jenis-jenis HKI itu secara garis besar ada dua. Yang pertama itu ada hak cipta, yang kedua hak kekayaan industri. Hak cipta itu adalah hak khusus yang diberikan kepada pencipta untuk memperbanyak ciptaannya, yaitu di bidang kesenian, pengetahuan, dan sastra. Sementara hak kekayaan industri itu adalah dia nanti akan terdiri, hak kekayaan industri ini terdiri dari beberapa, diantaranya ada hak paten, ada merek, ada desain industri,
dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas satu persatu apa saja hak kekayaan industri tersebut. Ini jenis-jenis atau macam-macam hak kekayaan industri. Yang pertama ada paten, yang kedua ada merek, yang ketiga ada desain industri, ada yang keempat desain tata letak sirkuit terpadu, yang kelima ada rahasia dagang, yang keenam ada indikasi geografis, yang ketujuh ada perlindungan varietas tanaman atau PVT. Yuk kita lihat atau kita bahas satu persatu. Hak kekayaan industri yang pertama adalah paten. Paten adalah hak khusus yang diberikan kepada seseorang karena permohonan orang yang menciptakan sebuah produk baru, cara kerja baru dari produk atau dari cara kerja. Paten ini hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan baru di bidang teknologi. Maksud dari penemuan baru di sini adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa proses produksi, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, serta penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. Maka inilah nanti yang akan diberikan negara paten kepada mereka. Yang kedua, merek. Apa sih itu merek? Merek adalah tanda yang digunakan untuk membedakan produk satu dengan yang lainnya untuk memperlancar proses jual beli, menjaga kualitas, melindungi produsen dan konsumen. Nah, terdapat beberapa istilah merek yang biasa digunakan. Salah satunya ada namanya merek dagang. Merek dagang itu adalah merek yang digunakan pada barang yang akan dijual untuk membedakan dengan barang-barang yang lainnya. Oke, hak kekayaan industri yang ketiga ada namanya desain industri. Ini merupakan suatu kreasi tentang bentuk, komposisi warna, dan garis yang berbentuk 2 atau 3 dimensi untuk memberikan kesan yang menarik yang dapat menghasilkan suatu barang atau kerajinan tangan. Nah, di sini pada gambar ini inilah contoh dari desain industri itu, atau sering orang menyebutnya dengan homemade. Kita masuk pada hak kekayaan industri yang keempat, namanya desain tata letak sirkuit terpadu. Ini merupakan suatu bentuk produk setengah jadi atau jadi yang di dalamnya terdapat beberapa unsur yang aktif untuk menghasilkan fungsi elektronik. Nah, sampai di sini saya berharap Anda bisa memahami 4 daripada pembagian hak kekayaan industri. Baik Anda semua, yang berikutnya kita lihat rahasia dagang. Rahasia dagang ini adalah informasi yang tidak diketahui secara umum di bidang teknologi atau bisnis, berguna untuk kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh si pemilik rahasia dagang ini. Contoh, misal nih, Ibu Tuti, dia pelaku usaha di bidang kuliner. Dia sudah menjalankan bisnisnya selama 10 tahun. Nah, salah satu menu yang paling diminati misalnya Bika Ambonnya Ibu Tuti. Nah, setelah beberapa tahun ini rasanya tidak berubah. Artinya si Ibu Tuti menjaga rahasia resep yang sudah dibuatnya, dan itulah yang dinamakan dengan rahasia dagang. Yang keenam ada indikasi geografis, yakni suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografisnya, seperti faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut.
sehingga dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Misal di sini saya contohkan dengan bolu meranti. Nah, orang akan tahu bahwa bolu meranti ini adalah ciri khas dari Medan atau Sumatera Utara. Atau bisa juga misalnya rendang. Nah, ketika kita orang menyebut rendang, maka orang akan langsung teringat dengan Kota Padang. Artinya rendang itu adalah ciri khas atau makanan khas yang berasal dari Padang. Ini yang disebut dengan indikasi geografis. Yang terakhir adalah perlindungan varietas tanaman atau PVT, yakni hak pemulia tanaman merupakan hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan, mencakup benih, stek, anakan atau jaringan biakan, dan material yang dipanen, bunga potong, buah, potongan daun dari satu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Oke, Nanda semua. Berikutnya kita lihat manfaat dari HKI itu apa sih? Yang pertama, memberikan perlindungan hukum. Nah, perlindungan hukum dilakukan agar karya yang sudah dihasilkan tidak diaku-aku oleh orang lain atau tidak diakui oleh orang lain. Yang kedua, mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru. Nah, ketika suatu karya yang sudah diciptakan kemudian dilindungi dengan menggunakan HKI, maka akan muncul semangat untuk menghasilkan penemuan baru. Karena pencipta merasa bahwa hasilnya dihargai dan diakui. Yang ketiga, mengangkat harkat dan martabat manusia serta masyarakat Indonesia. Artinya begini, munculnya penemuan-penemuan baru dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki kreativitas yang tinggi. Yang keempat, peningkatan dan perlindungan HKI akan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Yang kelima, mempromosikan sumber daya sosial dan kebudayaan yang dimiliki. Semakin banyak karya-karya yang diciptakan, semakin mampu membuktikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki sumber daya sosial dan budaya yang beraneka ragam. Nah, manfaat yang terakhir dapat mengetahui informasi dan melihat perkembangan pengetahuan dan teknologi baru. Ketersediaan informasi memungkinkan untuk melakukan penelitian dan pengembangan terkait dengan karya yang akan dibuat. Nah, inilah manfaat daripada hak kekayaan intelektual. Nah, ini ada dasar hukum perubahan istilah haki menjadi HKI kemudian KI. Jadi dulu namanya haki, hak atas kekayaan intelektual. Tapi sekarang orang menyebutnya hak kekayaan intelektual yang nantinya atau sekarang dengan kekayaan intelektual. Jadi perkembangan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia itu pernah dimuat dalam media HKI, buletin informasi dan keragaman HKI yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Ditjen AKI volume 5 Romawi garis miring nomor 3 garis miring Juni 2008 halaman 11. Jadi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia nomor M03 PR07 10 tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendaya Gunaan Aparatur Negara dalam Surat nomor 24 garis miring M garis miring PAN garis miring 1 2000
Jadi istilah hak kekayaan intelektual tanpa atas dapat disingkat menjadi HKI atau akronim dari haki telah resmi dipakai. Nah, kalau tadi itu ada dasar hukum perubahan nama, sekarang kita lihat dasar hukum hak kekayaan intelektual itu sendiri. Di sini ada 5 undang-undang tentang dasar hukum hak kekayaan intelektual. Ananda bisa melihatnya, bisa membacanya. Oke, kita bisa lanjut ya ke slide berikutnya. Oke, Bu, kalau saya misalnya punya hak kekayaan intelektual atau saya menciptakan suatu produk, itu tahap-tahap yang harus saya lewati untuk pengajuan hak kekayaan intelektual apa aja sih, Bu? Nah, ini bisa kita lihat. Pertama ada namanya proses pengajuan HKI atau hak kekayaan intelektual. Terus ada syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan hak kekayaan intelektual. Dan yang ketiga ada kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi dalam pengajuan hak kekayaan intelektual tersebut. Masih semangat atau tidak nih? Bu Reja berharap Ananda semuanya masih semangat. Sekarang kita lihat proses pengajuan hak kekayaan intelektual. Nah, proses pengajuan hak kekayaan intelektual ini yang pertama bisa melalui atau mendaftarkan hak kekayaan intelektual melalui kantor wilayah. Ini biasanya ada di setiap provinsi, di ibu kota provinsi. Misalnya DKI Jakarta. Nah, itu ada bisa mendaftarkan hak kekayaan intelektual di kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM yang ada di kota Jakarta. Yang kedua, mendaftarkan melalui online. Di sini ada linknya hakcipta.dgip.go.id. Nah, link ini langsung terhubung dengan hak kekayaan intelektual pusat. Yang ketiga, bisa mendaftar itu melalui jasa konsultan. Nah, jasa konsultan ini biasanya mereka sudah terdaftar di Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Apa sih konsultan hak kekayaan intelektual itu? Nah, ini orang yang memiliki keahlian di bidang HKI dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan paten, merek dagang, desain industri, serta di bidang lainnya. Tahap pertama tadi kita sudah lihat yaitu proses pengajuan atau cara pengajuan hak kekayaan intelektual. Sekarang kita lihat tahap yang kedua yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan hak kekayaan intelektual. Yang pertama pastinya adanya proposal tentang hasil karya yang diajukan untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual tersebut. Nah, proposal ini terdiri atas ada judul, terus latar belakangnya, deskripsi singkatnya, dan gambaran teknik. Di dalam gambaran teknik ini disertai dengan uraian singkat, kemudian dilengkapi dengan abstrak dan klaim. Yang kedua, setelah itu disetujui, maka si pemohon akan mendapatkan filing date atau tanggal penerimaan permohonan. Nah, di sini ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh filing date tersebut. Yang pertama, memenuhi spesifikasi paten. Yang kedua, formulir permohonan. Maksudnya formulir permohonan ini kita harus mengisinya. Yang ketiga, membayar biaya pendaftaran hak kekayaan intelektual tersebut. Di sini ada syarat pendaftaran hak cipta di Indonesia. Ini sekedar info atau pengetahuan, menambah pengetahuan kamu saja. Siapa tahu nanti salah satu dari Ananda mempunyai atau menemukan satu ciptaan terbaru. Jadi syarat pendaftarannya yang pertama harus ada satu nama, status kewarganegaraan dan alamat lengkap pendaftar. Yang kedua,
nama, status warganegaraan, dan alamat lengkap pemegang hak cipta. Yang ketiga, judul karya. Yang keempat, waktu dan lokasi karya diumumkan untuk pertama kali. Yang kelima, uraian karya secara singkat. Yang keenam, harus menyertakan sampel karya yang didaftarkan. Lengkapnya dapat Anda temukan di halaman situs Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Semoga Anda masih semangat. Sampailah kita pada tahap yang ketiga, yaitu dokumen apa saja yang harus dilengkapi dalam pengajuan HKI. Yang pertama, ada namanya surat pernyataan hak, yaitu surat yang menyatakan bahwa seseorang ingin mengajukan perlindungan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar hal yang sudah ia ciptakan tidak diklaim oleh orang lain. Yang kedua, ada namanya surat pengalian hak, yaitu surat pengalian hak menyatakan bahwa pencipta karya menyerahkan karya ciptanya kepada seseorang untuk diproses agar mendapatkan HKI. Yang ketiga, surat kuasa. Surat kuasa ini surat penyerahan kekuasaan atau penyerahan pelimpahan wewenang kepada orang yang dimintain ketika si yang bersangkutan tidak bisa secara langsung atau dia mengalami halangan untuk suatu keperluan sehingga dia memerlukan bantuan orang lain untuk mengurus hal tersebut. Yang keempat, dia ada harus fotokopi KTP. Dokumen yang kelima adalah fotokopi akta pendirian badan hukum yang dilegalisasi. Yang keenam, fotokopi NPWP usaha badan hukum. Dan yang terakhir adalah fotokopi KTP atas nama pemohon badan hukum yang mengajukan surat pernyataan dan kuasa. Nah, untuk contoh daripada penulisan surat pernyataan hak dan surat pengalihan hak, itu bisa Ananda cari atau Ananda browsing di Google. Nanti akan kita cek tugas Ananda tentang hal ini, apakah sudah memperolehnya atau belum. Dengan membahas tuntas tentang dokumen-dokumen pengajuan hak kekayaan intelektual, maka selesai sudah materi kita tentang hak kekayaan intelektual. Jadi Ananda sudah tahu apa yang harus Ananda lakukan, yakni membaca kembali, mempelajari kembali, memahami kembali, karena untuk pertemuan next time atau pertemuan berikutnya kita akan mengadakan ulangan tentang hak kekayaan intelektual. Nah, sebelum pembelajaran ini kita akhiri, Ananda yang muslim berdoa membacakan hamdalah, dan yang Ananda non-muslim berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum berakhir, Bu Reja tak bosan-bosan mengingatkan, yang pertama, isilah absenmu sesuai dengan jam mata pelajaran masing-masing. Yang pertama. Yang kedua, kerjakan tugasmu dengan penuh tanggung jawab dan serahkan tepat waktu. Karena apa? Karena ini adalah suatu proses belajar yang akan kamu lewati untuk membuat pribadimu menjadi seorang yang disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pahami kembali materi ini, tonton kembali, lihat tugas-tugasmu yang sudah Bu Reja sudah kita lakukan sebelumnya. Dari tugas-tugasmu itu setelah Bu Reja koreksi, ternyata 90% di antara Ananda rata-rata sudah mengerti. Dan jangan lupa, Ananda paham tidaknya materi ini, Ananda bisa atau saya bisa lihat Ananda benar-benar belajar atau tidak, bukannya tidak percaya. Mohon Ananda komen di bawah video ini. Apa yang Ananda peroleh dari pertemuan kita tentang hak kekayaan intelektual. Baik, itu saja dari Bu Reja. See you next time. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you dan terima kasih.